Selamat datang. Di depan saya ada Infinix Hot 50i dan hari ini saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi mari kita buka saja. Saya sudah bisa melihat benar-benar tindakan malpraktik dan apa yang bisa saya anggap sebagai sesuatu yang benar-benar ilegal, mencurigakan, omong kosong, dan praktik penipuan yang langsung terlihat di bagian depan. Saya masih tidak yakin bagaimana hal itu bisa legal. Karena di sini tertulis bahwa kita punya 128 GB RAM dan 8 GB atau penyimpanan dan 8 GB RAM yang maksudnya 4 plus 4 GB RAM. Itu mengisyaratkan bahwa kita punya 4 GB RAM ditambah 4 GB RAM. Kenyataannya tidak. Ini pada dasarnya adalah apa yang mulai dilakukan oleh para produsen dengan mengubah sebagian dari 128 GB penyimpanan itu menjadi RAM sejauh yang saya tahu dan dalam kasus ini entah Anda tidak benar-benar punya 128 GB penyimpanan dan yang pasti apapun alasannya Anda tidak punya 8 GB RAM memori akses acak. RAM dinamai secara khusus seperti itu karena memang memiliki fungsi tertentu. Hanya karena Anda memasang ban sepeda pada sebuah Porsche, bukan berarti itu menjadi roda mobil yang bagus. Anda bisa menggunakannya tapi tidak akan bertahan lama. Jadi ini pada dasarnya premis yang sama. Ini benar-benar hal yang bodoh, konyol. Alih-alih menambah RAM, mereka malah membodohi Anda dengan omong kosong seperti ini. Dan 4 GB RAM itu sebenarnya agak kurang. Beberapa perangkat mereka tampaknya memaksakan, bahkan Infinix juga melakukannya sampai ke angka 24. Pada titik itu, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Anda tidak membutuhkan 24 GB RAM di ponsel dengan spesifikasi menengah. Itu bahkan lebih banyak dari yang dimiliki MacBook, dan perangkat itu baik-baik saja hanya dengan 8 GB RAM. Jadi ponsel tidak butuh sebanyak itu. 4 di sisi lain ukurannya masih di sisi yang rendah. 8 menurut saya sudah oke, tapi mereka seharusnya memberikan 8 GB RAM asli, bukan RAM abal-abal. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang kita dapatkan di sini, karena saya sudah sangat kecewa dengan praktik-praktik yang benar-benar buruk ini. Kami punya kotak plastik keras di sini. Kami mendapatkan dokumennya. Kita mendapatkan kabel pengisi daya tipe C ke tipe A, jack headphone, atau headphone dengan jack headphone, dan pengisi daya 18 watt. Itu sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan. Baiklah, itu dia. Baiklah, kita kesampingkan dulu masalah itu. Mari kita pakai itu supaya kita bisa lihat seperti apa bentuknya. Oke, aku akan... Dan mari kita mulai dari atas. Oh ya, itu jauh lebih baik. Jadi begitulah, ini casing kita sudah terpasang. Sekarang ponsel ini terasa agak murahan saat digenggam. Ponsel ini, sebagian besar terbuat dari plastik, dari yang saya rasakan. Dan bagian depan di sini, dengan bezel yang cukup tebal di sekelilingnya, menampung layar 6x7 inci dengan resolusi 720p. Astaga, itu memang agak buruk. Layar IPS LCD, tapi setidaknya berjalan di refresh rate 120 Hz dengan kecerahan puncak 500 nits, menawarkan rasio layar ke bodi 84% dengan 262 pixel per inci. Dan ya, itu saja yang bisa dibahas tentang layarnya. Nah, akhirnya menyala juga, dan kamu bisa lihat ada dagu yang cukup tebal di bagian bawah. Sisi-sisinya cukup oke. Kita juga punya bagian atas yang agak tebal di sini, jadi sedikit ada jidat, tapi masih bisa ditoleransi. Satu hal lagi yang ingin saya soroti dari layarnya, kita sudah mendapatkan pelindung layar yang sudah terpasang, jadi itu cukup bagus dari mereka. Dan jika kita membaliknya, kita bisa lihat ada yang tampak seperti setup kamera ganda, meskipun saya sendiri mungkin tidak akan pernah menganggap benda kedua di sini sebagai kamera. Tapi Infinix mungkin tidak setuju dengan saya. Mari kita lihat apakah saya benar. Ya, sepertinya saya memang benar. Jadi sensor utama adalah sensor wide 48 megapiksel dengan aperture f1.8 yang memungkinkan Anda merekam video resolusi ADP 30 frame per detik. Lalu yang kedua, berdasarkan GSM Arena, sumber semua informasi yang saya gunakan dan sejauh ini cukup dapat diandalkan adalah lensa tambahan. Itu kamera tempelan hiasan di ponsel ini. Sekarang, jika kita membaliknya, ada juga kamera selfie dan itu kamera selfie 8 megapiksel. Dan itu saja. Sekarang ya, kalau kita lihat bagian internal ponsel ini,
kita mendapatkan ukuran baterai yang cukup baik untuk ketebalan perangkatnya, yaitu baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18 watt. Jadi seharusnya sebenarnya kecepatan pengisiannya tidak terlalu buruk, jujur saja. Itu pada dasarnya setara dengan Fold 4 dari Samsung yang harganya mungkin hampir 10 kali lipat lebih mahal. Kita punya RAM 4 atau 6 GB. 8 tidak tersedia sebagai pilihan. Yang ini adalah 4. Hanya karena di kotaknya tertulis 8, itu cuma omong kosong. Sebenarnya hanya 4. Dan perangkat ini ditenagai oleh prosesor Helio G81 dan hadir dengan penyimpanan 128 GB atau 256, tergantung pada pilihan yang kamu ambil. Kita juga punya sensor sidik jari yang terpasang di samping tombol daya, bukan tombol daya, tapi tombol volume. Sensor sidik jarinya adalah tombol daya. Lalu di bagian atas ada speaker. Di sisi kiri ada tray yang menampung SIM tray SD khusus. Dan di bagian bawah ada jack headphone, mikrofon, port pengisian daya, dan speaker. Dan itu dia, kurang lebih itulah semua yang ada pada perangkat ini. Jadi satu hal terakhir yang ingin saya bahas adalah harga perangkat ini yang tidak tercantum di GSM Arena, dan mungkin itu lebih baik karena harga-harga ini biasanya memang fluktuatif, jadi tidak terlalu penting untuk memiliki harga yang paling akurat. Tapi sayangnya ponsel ini, harganya $150. Astaga, apa? Nggak mungkin Infinix menginginkan $150 untuk barang rongsokan seperti ini. Wow, itu menghina. Jadi dengan itu soal harga, saya akan memberi Anda alternatif yang lebih baik. Sekarang jika Anda hanya punya $150, tidak punya banyak rekomendasi rekomendasi untuk ini, tetapi saya punya rekomendasi yang sangat hebat, sangat fantastis. Jika Anda punya sekitar $20 hingga $30 lebih. Kalau kamu mau beli bekas, yang saya juga tidak tahu apakah itu memungkinkan sekarang. Mungkin kamu juga bisa dapat di harga $150. Jadi yang saya maksud adalah CMF Phone dari Nothing. Nothing itu nama mereknya. Sekarang mereka sudah membuat Nothing sudah membuat beberapa ponsel yang sedikit lebih mahal. Meskipun masih di bawah apapun yang bisa dianggap sebagai flagship. Dan sekarang CMF pada dasarnya adalah divisi budget mereka, dan ponsel yang satu ini yang sudah mereka rilis sejauh ini benar-benar luar biasa. Ponsel ini punya layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, resolusi 1080p bukan 720p yang jelek itu, kapasitas baterainya sama, kecepatan pengisian daya lebih baik, kamera lebih bagus, sedikit lebih baik di semua aspek menurut saya, dan harganya di bawah $200. Kalau kamu bisa mendapatkannya bekas, mungkin harganya bahkan bisa di bawah 150. Tapi kalau baru harganya sekitar 170. Harga MSRP-nya di situs resmi mereka sebenarnya menurut saya 200. Tapi waktu saya mencari perangkat ini untuk diri saya sendiri, saya bisa menemukannya dengan harga kurang dari 200, sekitar 170 seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana dengan harga segitu kamu mendapatkan perangkat kelas menengah dengan prosesor luar biasa yang hampir setara dengan perangkat kelas atas, tapi dengan harga kelas bawah. Sungguh luar biasa apa yang kamu dapatkan dengan uang sebanyak itu, dan saya sangat merekomendasikan untuk mengecek perangkat itu daripada yang kita punya di sini, yang sebenarnya adalah penipuan. Jadi dengan itu semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.